Terima kasih Ibu Moderator, paslon nomor 1 yang saya hormati. Pertanyaan saya adalah berkaitan dengan banyaknya keluhan ketika kami melakukan belusukan, kunjungan-kunjungan keluarga, rakyat mengeluh tentang tidak berkualitasnya pelayanan kesehatan di Kabupaten ini. Dan bahkan mereka mengatakan bahwa rumah sakit kita yang dulu di zaman kami mendapatkan akreditasi bintang 5 sekarang menjadi agen rujukan pasien kemana-mana karena ketiadaan dokter, kekurangan peralatan, dan juga sistem pelayanan yang tidak dikembangkan. Mohon penjelasan dan klarifikasi paslon nomor 2 manakala terpilih lagi strategi dan kiat-kiat apa yang harus dilakukan untuk supaya elemen-elemen infrastruktur, organisasi dan sumber daya yang ada yang untuk memberikan pelayanan yang prima terutama di bidang kesehatan tidak menjadi keluhan lagi. Karena ciri khas sebuah daerah menjadi daerah yang baik itu tadi sudah dijelaskan tadi. Yang satu tentang tingkat kemakmurannya, kemudian diukur dari tingkat kesehatannya, kemudian diukur dari tingkat pendidikan dan unsur-unsur lain yang diikuti. Kalau infrastruktur pelayanan kita tidak ditata dengan baik, tidak dialokasikan anggaran yang memadai, tidak dipersiapkan sumber daya manusianya yang baik, maka pasti keluhan-keluhan yang ada. Mohon klarifikasi sekaligus dijawab keluhan itu kepada rakyat supaya para pemilih mendengarnya dan mereka akan menjatuhkan pilihan pada tanggal 27 November 2018. Pertanyaan, waktu 2 menit berjalan ketika Anda berbicara. Terima kasih yang terhormat paslon 02. Menarik apa yang disampaikan. Kita sadari betul bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia memang salah satu subsektor atau unsur itu adalah bidang kesehatan. Karena itu selama kami memimpin, kami juga sudah memberikan kepada masyarakat yang namanya kartu Melati Sehat. Kartu yang sudah diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa diberikan pelayanan pengobatan gratis. Karena itu kita sadari betul bahwa apapun yang kita lakukan kepada masyarakat, tentu kita pasti akan berusaha untuk melakukan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kita sadar masyarakat Melaka adalah masyarakat yang memang sangat membutuhkan pelayanan, khusus pelayanan bidang kesehatan. Peningkatan status rumah sakit maupun dokter-dokter ahli, saya kira Bapak Paslon 2, putra Bapak kita sudah sekolahkan dan kami dengan kami menerima anak kita sebagai aset Kabupaten Melaka dan kami sudah menempatkan sebagai salah satu dokter ahli di rumah sakit yang sekarang ada di ini. Nah, sehingga bagi saya apapun program yang membantu masyarakat tentu kita tidak bisa membantu karena kita sadar bahwa siapapun dia putranya kalau memang itu anak Melaka, anak bupati sekalipun kita harus perhatikan untuk kembali bekerja di rumah sakit perbatasan untuk bisa membantu melayani masyarakat kita yang sekarang tadi. Saya kira itu saja respon saya. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Baik, terima kasih. Nomor 1, waktu 2 menit berjalan ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih Ibu Moderator. Paslon nomor 1 yang saya hormati. Sedikit tips kepada Bapak Paslon nomor 1. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, maka kita membutuhkan 6 elemen. Elemen yang pertama itu adalah namanya sumber daya manusia yang dipilah menjadi 4 bagian. Yang pertama tentang bagaimana jumlahnya, yang kedua bagaimana jenis-jenis tenaganya, yang ketiga itu bagaimana dengan kompetensinya atau keahliannya, dan bagaimana yang keempat tentang pendistribusiannya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua itu adalah tentang peralatan-peralatan yang harus dipunyai. Kita punya dokter ahli, tapi alat kita tidak bisa. Yang ketiga itu adalah perbekalan kesehatannya. Harus ada perbekalan kesehatan supaya alat itu bisa beroperasi. Kalau misalnya kita ada mesin lonset, tapi tiangnya tidak, ya tetap tidak berguna. Itu unsur. Yang keempat harus ditata sistem-sistemnya sehingga satu bagian konek yang
ikonik dan baik karena mereka merupakan satu kesatuan unik yang memberikan output tentang kualitas pelayanan. Yang berikutnya itu adalah tentang penganggaran dan biaya. Jangan pukul data dengan sudah dianggarkan. Katakan mau beli sebuah alat yang namanya alatnya katakan alat A. Harganya 200 juta. Dianggarkannya 10 juta. Pilkada sudah anggarkan, betul sudah anggarkan. Tapi penbiayaan tidak memadai karena hanya ada di bukunya dianggarkan tapi tidak bisa dieksekusi. Itu sebabnya. Dan yang terakhir, fasilitas kesehatan itu harus cukup jam untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi dalam keadaan darurat. Saya sampaikan ini karena saya salah seorang yang sangat senior bidang kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara. Terimalah masukan ini untuk pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Langkat yang kita cintai. Terima kasih. Baik, kita Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Paslon 02. Kita tahu persis tipe-tipe rumah sakit yang ada. Tidak semua tipe rumah sakit itu kita sama ratakan. Ada tipe rumah sakit, ada tipe C, ada tipe A dan ada tipe B. Tentu kalau tipe rumah sakit yang tipe C, paslon 02 dengan rendah hati, kita tidak mungkin paksakan untuk pelayanan atau fasilitas disamakan dengan rumah sakit tipe B maupun tipe A. Ini yang kami perlu klarifikasi dan perlu respon karena kita sadari betul bahwa semua yang kita lakukan tentu kita tidak semuanya tabrak sembarang. Kita tentu harus ikuti aturan-aturan yang ada, tipe-tipe rumah sakit yang ada, sumber daya manusia yang kita miliki, sehingga kembali lagi bahwa siapapun manusia Melaka yang ingin melanjutkan studi ke dokter ahli pasti kita terus mensupport, pasti kita terus mendukung karena itu menjadi kebutuhan. Nah tentu saja penempatannya harus sesuai dengan tipe-tipe rumah sakit yang kita miliki. Kita tidak bisa akan menyalahi ketentuan-ketentuan yang kita ikuti. Saya kira itu, terima kasih Paslon 02. Tuhan memberkati kita sekalian.